Kembali kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati karunia taufik, karunia hidayah, sehat dan sempat, sehingga pada petang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal ibadah kita, walaupun kita yakin bahwa apa yang kita lakukan mungkin tidak sempurna, ada kekurangan, tapi begitu besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bifadlin wa rahmatin minallah, dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kekurangan yang ada di dalam amal-amal kita itu akan ditutupi dan kita akan mendapatkan amal yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang akan kita baca sekarang ini adalah Babul Khawf. Babul Khawf. Bab tentang Al-Khawf. Dan yang dimaksud kata para ulama di sini adalah Al-Khawf minallahi subhanahu wa ta'ala. Takut atau khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama memberikan keterangan tentang apa yang dimaksud dengan khauf. Mungkin kata ini ya sebagian orang ada yang biasa mendengarnya, ada yang masih belum, karena masih belum jadi bahasa Indonesia. Khauf. Dia itu adalah perasaan khawatir yang ada di dalam hati seseorang. Khawatir akan apa? Khawatir akan datangnya atau menimpanya sesuatu yang makruh atau sesuatu yang tidak kita senangi. Jadi perasaan di dalam hati yang menjadikan kita itu, jadi kita khawatir akan datangnya atau terjadinya sesuatu yang kita tidak senangi, atau hilangnya sesuatu yang kita senangi. Khauf itu terjadi untuk dua hal ini, dan penyebabnya bisa tafakkurul abdi fil makhluqat, karena hamba itu memikirkan makhluk seperti memikirkan dirinya misalnya. Dia ingat akan kelalaian-kelalaian yang dia lakukan, atau betapa mudahnya dia kehilangan perasaan kalau dia dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ini salah satu penyebabnya. Jadi kalau orang memikirkan itu, biasanya akan dia memikirkan kekurangannya, memikirkan kemaksiatannya, memikirkan bagaimana kita pada saat-saat tertentu seakan-akan kehilangan bahwa kita ini terkontrol, perasaan bahwa kita terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia bisa datang perasaan khauf itu karena apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya tentang ancaman misalnya bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah atau menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka nanti di yaumil akhir. Ingat akan azab Allah, ingat akan neraka misalnya. Ini di antara sekian banyak penyebabnya. Makanya Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini beliau akan menyebutkan segala sesuatu yang ada, bukan segala sesuatu, banyak hal baik dari Al-Quran atau dari hadis yang akan menjadikan kita ini punya gambaran apa yang disediakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah atau menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca ayat-ayat dan hadis yang ada hubungannya dengan ini, diharapkan akan timbul nanti di dalam hati kita itu perasaan khauf, perasaan takut. Dan jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, ternyata perasaan takut itu ya sebenarnya manusiawi. Artinya setiap manusia itu punya perasaan takut, perasaan khawatir. Dan dia, perasaan ini adalah salah satu pendorong atau faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi motor yang bisa mendorong dia untuk melakukan amal kebajikan. Perasaan khauf. Dari mulai anak yang kecil jemaah sekalian, dia kadang-kadang tidak ingin melakukan sesuatu karena takut. Ada orang asing gitu misalnya, kita ajak ngomong dia yang belum kenal kita, karena takut. Atau orang yang sudah tua misalnya, dewasa, ada perasaan semacam itu. Tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, kenapa? Takut. Gitu. Dan ini manusia artinya ada dalam diri manusia semacam ini. Sehingga dan yang meletakkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, perasaan semacam ini. Sehingga tidak mustahil bahwa salah satu di antara metode Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita itu adalah ada selain ada tarhib, ada tarhib. Kita jadi bukan hanya kalau dalam itu ada kalau tarhib itu ya iming-iming dengan pahala dan lain semacamnya gitu. Kalau bisa begini, tak kasih begini gitu. Atau ada lagi tarhib. Jadi model awas kalau kalian melakukan begini nanti kalian akan mendapatkan hukuman begini. Atau bukan hukuman, tapi kalian tidak akan mendapatkan jatah ini yang seharusnya kalian dapatkan. Nah, sehingga jangan sekalian di dalam hadis, di dalam ayat-ayat itu banyak yang